Salah satu daya tarik paling besar buat orang-orang beralih ke mobil listrik atau EV di Indonesia itu kan janjinya bebas pajak. Ini insentif yang gede banget, yang benar-benar jadi pendorong utama buat ninggalin mobil bensin. Dengerin aja nih kata salah satu pemilik EV. Aspek bebas pajak ini bukan sekedar bonus, tapi seringkali jadi alasan nomor satu. Ini soal hitung-hitungan finansial yang serius buat banyak orang. Semuanya kelihatannya baik-baik saja. Sampai tiba-tiba di bulan April 2026, janji manis itu mendadak goyah. Loh, ada apa nih sebenarnya? Oke, mari kita bongkar drama kebijakan yang bikin heboh ini. Nah, biang keladinya itu satu, aturan baru dari pemerintah pusat, namanya Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 11 tahun 2026. Aturan inilah yang boom, langsung menghapus status bebas pajak 0% yang tadinya berlaku otomatis buat semua mobil listrik di seluruh Indonesia. Jadi, intinya gini, kekuasaan itu sekarang dilempar ke daerah. Bayangin aja, masing-masing dari 38 provinsi di Indonesia sekarang punya hak buat nentuin pajaknya sendiri. Artinya, tarif pajak mobil listrik bisa beda-beda banget, tergantung Anda tinggal di mana. Oke, sekarang kita kerucutin pembahasannya ya. Kita fokus ke Tangerang, yang masuk wilayah Provinsi Banten. Nah, pemerintah daerah di sana ngelihat ini, wah, peluang pendapatan baru nih. Langsung gerak cepat. Mereka bikin rencana buat kenain pajak ke mobil listrik. Coba lihat deh, angka-angka ini. Ini yang bikin deg-degan. Kalau rencana Banten ini jadi, pemilik Wuling REV yang mungil itu harus bayar 1 juta lebih setahun. Punya BUD atau 3, siap-siap 1,3 jutaan. Apalagi yang mobilnya premium, kayak Denza D8. Pajaknya bisa nyaris 4 juta rupiah. Jauh banget kan dari yang tadinya 0 rupiah? Dan angka ini, 62,5 miliar rupiah, ini bukan angka sembarangan. Inilah proyeksi pendapatan yang diincar Banten setiap tahunnya dari pajak EV 25% itu. Jadi kelihatan kan, mereka serius banget mau manfaatin peluang baru ini. Nah, pas para pemilik mobil listrik di Tangerang udah mulai pusing 7 keliling, tiba-tiba ada plot twist, kayak di film-film gitu. Pemerintah pusat lewat Kementerian Dalam Negeri tiba-tiba turun tangan dan membatalkan semua rencana itu di menit-menit terakhir. Garis waktu ini nunjukin banget betapa kacaunya situasi waktu itu. Coba bayangin, tanggal 1 April, aturan baru keluar, silahkan daerah pungut pajak. Pertengahan April, Banten langsung gaspol. Oke, kita pajak 25%. Belum seminggu, tanggal 22-23 April, Mendagri kirim surat edaran. Batal-batal, balik lagi ke 0%. Ini bener-bener roller coaster kebijakan yang bikin pusing semua orang. Terus kenapa pemerintah pusat tiba-tiba putar balik secepat itu? Ada 3 alasan strategis utama nih. 1, soal keamanan energi. Dunia lagi nggak stabil, jadi Indonesia pengen cepet-cepet lepas dari ketergantungan BBM impor. 2, biar sejalan sama visi presiden buat ngebut adopsi mobil listrik. Kalau dipajakin, ya mana ada yang mau beli kan? Dan ketiga, buat jaga kepercayaan investor. Pasar EV lagi anget-angetnya, jangan sampai dingin lagi gara-gara kebijakan yang nggak pasti. Oke, setelah semua drama tadi, sekarang kita ke bagian yang paling penting buat Anda semua, para pemilik EV di Tangerang. Jadi intinya, berapa sih yang beneran harus Anda keluarin tiap tahun? Nah ini dia, panduan praktisnya kita kupas tuntas. Nah, ini nih yang sering bikin salah paham. Istilah bebas pajak itu bukan berarti gratis 100%. Yang beneran jadi 0 rupiah itu cuma 2 hal. Pajak kendaraan bermotor atau PKB tahunan, sama bea balik nama atau BBNKB pas pertama beli. Tapi ingat ya, ada biaya-biaya lain yang tetap wajib dibayar. Nah, untuk biaya yang rutin tiap tahun, Anda cuma perlu bayar satu hal ini aja, Rp143.000. Angka ini buat apa? Ini untuk SWD KLLJ, atau gampangnya asuransi jasara harja kalau ada kecelakaan. Ini wajib buat semua kendaraan, nggak cuma mobil listrik. Terus ada lagi nih, biaya perpanjangan 5 tahunan. Ini pas Anda ganti plat nomor. Namanya PNBP, Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rinciannya, buat STNK baru 200.000, pengesahan 50.000, plat nomor baru 100.000. Totalnya bisa mulai dari 500 ribuan, tapi bisa juga lebih mahal, mungkin sampai 2 jutaan kalau misalnya Anda pakai nomor plat pilihan atau nomor cantik. Ternyata, keputusan buat ngejaga mobil listrik tetap bebas pajak ini punya efek domino loh. Anggaran daerah yang tadinya ngarep dapat duit dari pajak EV, sekarang jadi bolong kan? Nah, pertanyaannya, siapa yang nambal kekurangan ini? Disinilah muncul istilah baru yang penting banget, obsen pajak. Simpelnya, ini adalah pungutan tambahan sebesar 66% yang nempel di atas pajak pokok kendaraan konvensional.
Dan uangnya ini langsung masuk ke kas pemerintah kota atau kabupaten, kayak Tangerang. Jadi sumber pendapatan penting banget buat mereka. Grafik ini ngejelasin semuanya dengan sangat jelas. Lihat deh, ada 2 bar. Yang satu, mobil listrik murni, pajaknya 0 rupiah. 0 besar. Nah, bar yang satunya lagi, ini buat mobil hibrida dan bensin. Mereka sekarang kena beban double. Bayar pajak dasar, plus kena opsen 66% di atasnya. Jomplang banget kan perbedaannya? Dan ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Dengan pemilik mobil listrik yang sekarang dilindungi, lubang anggaran yang ditinggalkan kan harus ditutup. Jadi, apakah ini artinya para pengemudi mobil hibrida dan bensin di Tangerang yang sekarang jadi target berikutnya untuk mendanai masa depan kota? Ini jadi pemikiran buat kita semua.